Shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam channel YouTube dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yosudipuro, dan kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Kita tiba sudah di pelajaran yang ke-12 dengan tema besar kita adalah Hari Sabat mengalami dan menghidupkan karakter Allah. Dan kita akan mempelajari atau meringkaskan pelajaran di hari Rabu dengan judul kecil pada hari ini adalah waktunya untuk menemukan keseimbangan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu yang boleh mengajar kami. Dengan demikian kami boleh memiliki sebuah pemahaman yang benar akan firman-Mu, terkhusus tentang hari Sabat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekitar ratusan tahun sebelum Yesus hidup dan lahir di dunia ini, orang-orang Yehuda, orang-orang Israel pernah mengalami penawanan selama 70 tahun di Babylon, saudara. Dan alasan daripada Tuhan menyerahkan mereka dalam penawanan selama 70 tahun di Babylon ini adalah karena mereka hidup dalam sebuah keadaan mengabaikan perkara-perkara rohani, termasuk pula ibadah di Bait Suci dan pemeliharaan hari Sabat mereka abaikan. Dan 70 tahun sesudah penawanan ini selesai, maka anak-anak mereka, mungkin juga cucu-cucu mereka menyadari hal ini, dan mereka tidak ingin kisah kelam penawanan ini terulang kembali kepada mereka atau kepada anak cucu mereka kelak. Sehingga mereka menjadi seseorang yang menaruh perhatian penuh kepada hal-hal rohani. Mereka menjadi begitu religius. Dan ini menjadi kebablasan karena banyak dari antara orang Yahudi yang kemudian menjadi legalis, menjadi ekstrim, termasuk pula dalam hal pemeliharaan hari Sabat. Jadi, untuk memberikan sebuah gambaran bahwa mereka menjadi ekstrim dalam pemeliharaan hari Sabat, coba kita buka di dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Kalau Anda membuka dalam buku pelajaran sekolah Sabat kita, ada dua kisah penyembuhan pada hari Sabat. Yang pertama di dalam Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai yang ke-15, saudara. Ini adalah kisah ketika Yesus menyembuhkan seseorang yang lumpuh sebelah tangannya. Dan sebelum dia menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya, ada orang bertanya di Matius 12 ayat yang ke-10, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Apa jawaban Yesus? Sebelum kita melihat jawaban Yesus, kita akan pergi kepada kisah lain yang juga tentang penyembuhan pada hari Sabat. Kita pergi kepada Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai yang ke-17. Di sana kisah ketika Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang 18 tahun karena dia dirasuk roh sehingga mengalami bungkuk pada punggungnya. Dan dia singkat cerita menyembuhkan perempuan ini. Dan ketika dia menyembuhkan perempuan ini, seorang kepala rumah ibadat berkata kepada orang banyak dan berkata di Lukas 13 ayat ke-14, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Jadi bagi orang yang hidup di zaman Yesus, menyembuhkan orang pada hari Sabat adalah sebuah kekeliruan. Dan bahkan kalau Anda sendiri sebagai orang yang sakit dan membutuhkan pertolongan darurat pada hari Sabat, Anda juga dianggap sebagai pelanggar dari hari Sabat. Kita bisa lihat betapa menjadi ekstrim. Mereka religius, namun tindakan ekstrim ini juga sebuah tindakan yang salah. Dan apa jawaban Yesus terhadap dua peristiwa ini? Dia mengatakan, seperti halnya seorang yang punya hewan dan hewan itu jatuh ke dalam sebuah lubang, bukankah dia akan menolong hewan itu mengeluarkannya dari lubang? Kalau perlu dia masuk ke lubang dan mengangkat hewan itu dan membebaskannya atau mengeluarkannya dari sebuah lubang. Dan bagaimana dengan manusia? Bukankah manusia lebih berharga daripada seekor hewan? Tentunya boleh untuk menolong orang pada hari Sabat. Jadi saudara, kehadiran Yesus 2000 tahun yang lalu adalah untuk memberikan sebuah pemahaman yang benar kepada kita, kepada orang-orang Yahudi khususnya pada waktu itu, mengenai banyak hal termasuk dalam pemeliharaan hari Sabat. Tidak menjadi masalah berbuat baik pada hari Sabat, sekalipun hari itu adalah hari di mana kita beribadah, hari di mana kita berbakti secara khusus, hari di mana kita memiliki sebuah perhatian penuh dari semua pekerjaan-pekerjaan dunia kita. Oke.
Baik, saudara. Tapi ada satu hal, fenomena yang mungkin juga ada di zaman kita. Oleh karena Yesus menyembuhkan dan berbuat baik pada hari Sabat, lalu anggaplah ada sebuah ide atau pemikiran, oh kalau gitu segala macam perbuatan baik, perbuatan sosial, mungkin semacam charity klinik, atau mungkin pembagian sembako, atau mungkin pembagian barang-barang bekas yang masih layak, kita lakukan semua pada hari Sabat. Apakah ini sebuah tindakan yang bijak? Apalagi kalau ini dilakukan dengan sebuah pemikiran, oh saya 6 hari bekerja, selama 6 hari saya bersekolah, mungkin yang masih bersekolah. Saya tidak menggunakan hari kerja saya selama 6 hari untuk melakukan kegiatan sosial, karena saya di sana mencari uang, mencari nafkah. Saya tidak mau lakukan itu karena di sanalah saya bersekolah. Saya hanya mau lakukan pada hari Sabat. Jika alasan ini yang kemudian mendasari juga tidaklah baik. Itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang egois pula. Karena kita tidak mau menggunakan 6 hari bekerja kita, dan kita hanya berpikir, saya melakukan semuanya yang baik-baik itu, hal-hal sosial, perbuatan baik itu, hanyalah kalau pada hari Sabat. Saudara, tindakan semacam ini juga salah. Yesus memang menyembuhkan orang pada hari Sabat, tapi bukan berarti kita menjadi orang yang peduli terhadap sosial kita juga hanya pada hari Sabat. Anda bisa bayangkan kalau memang seseorang hanya mau berbuat baik pada hari Sabat, sementara 6 hari bekerja mereka sibuk dengan kesibukan mereka dan mengabaikan tempat sosial atau lingkungan sosial mereka, orang hanya akan berpikir, kok pemelihara hari Sabat demikian? Mereka hanya mau peduli terhadap lingkungan, mereka hanya mau berbuat baik hanya pada hari Sabat, tapi sementara hari bekerja menjadi orang yang sungguh berbeda. Dan jika ini terjadi, saudara, mungkin sama seperti di zaman Yesus, akhirnya banyak orang di luar rumah Tuhan akan berpikir, oh, Tuhannya para pemelihara hari Sabat apakah juga Tuhan yang demikian? Apakah Tuhan yang kejam? Tuhan yang tidak berbelas kasihan? Hanyalah Tuhan yang menjadi Tuhan kalau hari Sabat, kalau sementara di luar hari Sabat menjadi Tuhan yang berbeda. Nah, jangan sampai pula cara kita memelihara hari Sabat pun juga kemudian membuat pemikiran orang mengenai Tuhan kita menjadi salah. Sehingga dengan demikian, tanggung jawab kita sebagai pemelihara hari Sabat untuk memelihara hari ini dengan cara yang tepat, untuk menunjukkan kepada orang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang menaruh simpati terhadap penderitaan orang, dan itu tidak hanya pada hari Sabat, tapi di hari-hari umum, di keseharian kita, selama 6 hari kita bekerja, 6 hari mungkin yang masih sekolah, yang masih menimba pendidikan, selama hari 6 hari itu pun kita juga haruslah menunjukkan sikap yang baik pula, sikap yang peduli terhadap lingkungan sosial kita pula, dan jangan hanya sikap itu hanya kita miliki pada hari Sabat. Jadi inilah mungkin sedikit pelajaran sholat Sabat kita pada saat ini. Kalau 2000 tahun yang lalu, orang-orang atau umat Tuhan, orang Yahudi, sangat anti untuk bahkan melihat orang disembuhkan pada hari Sabat. Sekarang buat kita di zaman ini, kita mengerti hari Sabat tidak ada masalah kita berbuat baik pada orang lain. Namun alangkah baiknya pula sebagai pemelihara hari Sabat, kita melakukan banyak hal yang baik pula, yang sama, yang bermanfaat demi orang lain, tidak hanya pada hari Sabat, tapi juga sepanjang minggu bekerja kita. Sehingga orang bisa melihat, oh pemelihara hari Sabat memanglah orang yang berbeda, dan orang bisa memuji Tuhan dari para pemelihara hari Sabat adalah Tuhan yang juga menginspirasi umatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian pelajaran sekolah Sabat di hari Rabu ini sekiranya boleh membantu kita. Kita akhiri dengan doa. Terima kasih Bapak untuk nasihat-Mu, untuk pelajaran yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan boleh menolong kami sebagai pemelihara hari Sabat, menggambarkan bahwa Tuhan yang kami sembah juga adalah Tuhan yang berbelas kasihan, yang Tuhan peduli terhadap penderitaan manusia di muka bumi ini. Terima kasih, mohon ampun dari dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian, Shalom, Tuhan memberkati kita.